Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan guru kita bersama Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, apa kabar semua nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Amin, wa ya taala. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara kita kali ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke channel kita dari sahabat beriman ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz datang dari Ibu Karti Kartiem. Ibu Karti Kartiem. Nah ini orang Sunda nih. Tapi kalau dari Kartiemnya Jawa nih Pak Ustadz. Iya. Orang-orang Sunda kan biasanya ke teman-teman Sunda itu kan diulang. Double Cecep, diulang. kurbacep. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mohon bertanya Pak Ustadz, anak saya umur 5 tahun 9 bulan. Kemarin jatuh dari ketinggian 2 meter. Kaki kirinya luka dalam dan dijahit 14 jahitan. Masya Allah, 14 jahitan. Dan tulang keringnya itu retak. Akhirnya dioperasi. Asik. Ini kaki kiri luka dalam dan dijahit 14 jahitan. Tulang keringnya retak, akhirnya dioperasi. Sudah dijahit, dioperasi pula. Mohon doa dan solusinya Pak Ustadz Danu. Syukron Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ibu, kalau anak yang jatuh sebelum akhir Iya, balik, 5 tahun Pak Ustadz Ya. usianya. kok sampai penean 2,5 meter itu kan ya masa naik lemari sih kan gitu ya. Iya Pak Ustadz. Ya sudah gini, intinya adalah di antara ibu sama suami, kalau yang kaki kiri yang retak, Ya, kaki ya kiri, Pak retak, Ustadz. kemudian ada jahitan, Jahitan kemudian juga. jatuh. Ini ada salah satu antara ibu sama suami, mana yang kalau diberi masukan tentang apa yang dilakukan, umpamanya begini nih, umpamanya suami ibu itu punya keinginan kuat. Nah itu kalau diberi masukan sama orang tuanya atau sama mertua itu ngeyel dan nggak digubris, diayelin istilahnya. Diayelin itu di apa namanya? Di debat. Di debat. Suami kepada orang tuanya Pak. Iya, jadi umpama ini hanya Iya, umpama iya, suami itu punya keinginan kuat dan Iya. keinginan itu belum tentu baik sebenarnya. Keinginan itu belum tentu baik sebenarnya karena jatuhnya di kaki kiri, yang retak kaki kiri itu insya Allah belum tentu baik. Kaki berhubungan dengan masalah keluarga, khususnya dengan pekerjaan bisa. Dan ini bisa aja umpama suami itu punya keinginan yang sebenarnya belum tentu baik. Nah, suatu ketika dinasihatin sama orang tua atau dengan mertua didebat. Dan itu nggak sekali dua kali, berkali-kali. Nah, karena memang punya anak kecil, salah satunya karena memang orang tuanya itu dikasih nasihat nggak bisa. Allah melalui anak kecil. Dia kalau anaknya itu dibikin retak kakinya, dia paham enggak gitu. Itu cara Allah itu seperti itu. Kalau yang sering saya amati itu seperti itu. Agar orang tuanya itu mau kembali ke jalan yang baik, yang benar, di jalan Allah seperti itu. Jadi harus nanti orang tuanya itu jelas pasti ada bentrokan antara salah satu orang tuanya si adik yang jatuh itu dengan orang tuanya lagi. Oh gitu. Insya Allah seperti itu. Akhirnya si adik yang umur usia baru 5 tahun ini menderita akibat dari kesalahan orang tuanya begitu Pak Ustadz? Iya. Oh. Bagi Allah ya nggak apa-apa, wong itu si anak itu kan miliknya Allah ya. Iya, iya, Jadi iya, Allah iya, ya nggak, iya. Allah itu Subhanallah. nggak melihat itu anak kecil enggak, ya. Karena memang orang tuanya ngeyelan mau gimana lagi. Kasihan juga ya Pak Ustadz. Ya kalau kita sebagai manusia kasihan adiknya, Iya, tapi kan manusia itu kan begitu. Kalau dia udah punya keinginan kan ngotot biasanya. Ya. Dan keinginannya belum tentu baik karena di kaki kiri tadi itu kurang baik. Nah itu dikasih tahu nasihat, dinasehatin kayaknya dia ya dan seringnya seperti itu. Iya. Itu insya Allah seperti itu. Insya Allah kayaknya. Mohon maaf Pak Ustadz,
Tapi kenapa tidak langsung dikenakan kepada orang tuanya ya Pak? Nanti suatu ketika kalau orang tuanya masih delewer seperti itu, ya orang tuanya kena. Allahu Akbar. Bisa aja kalau memang itu ngelawan terus, orang tuanya naik motor tabrak bis ya selesai sudah. Astagfirullahaladzim. Kalau memang hidupnya nggak manfaat gitu aja kalau Allah. Ini kan hanya gambaran kalau ini peringatan dari Allah Ta'ala. Ya kadang-kadang orang tua yang dikasih tahu seperti itu, orang tuanya masa ya begitu-begitu manusia itu. Padahal itu petunjuk itu di mana-mana. Petunjuk untuk kita dari Allah Ta'ala itu di mana-mana. Masya Allah. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Itu kan kita baca surat Al-Fatihah itu kan berdoa pada Allah Ta'ala. Setiap saat kita itu diberi jalan oleh Allah Ta'ala agar kita itu bisa lurus jalan Allah. Termasuk salah satunya adalah anak yang jatuh. Itu sebenarnya petunjuk agar orang tua itu faham. Tapi dia tidak paham, tidak melihat itu petunjuk dari Allah Ta'ala, tapi diayali lagi. Ya sudah, suatu ketika nanti betul-betul terjadi. Astagfirullah. Iya, kalau ngeyel kan begitu, orang tua ngeyel dan dilawan, siapa tahu nanti. Iya. Ya, begitulah Allah cara mengingatkan kalau udah nggak bisa, nggak manfaat, dilihat nih orang ini nggak manfaat, nggak ada manfaat untuk iman, nggak ada manfaat untuk ya selesai. Jadi petunjuk Allah itu bisa yang mengenakan, bisa yang tidak mengenakan. Iya, itu semuanya petunjuk dari Allah juga, Ta'ala. Ustaz. Ya, petunjuk Allah itu seperti itu. Jadi semua hal yang ada di sekitar kita itu menjadi petunjuk agar kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semuanya. Yang terpenting, ya. Iya, semuanya seperti itu. Kayak mamanya kita membaca Q&A mamanya. Iya, itu ya petunjuk Allah Ta'ala melalui kita. Agar orang itu kembali ke jalan Allah Ta'ala. Itu kan petunjuk kalau dia mau cari di YouTube. Subhanallah. Kalau orang yang nggak mau, alah ngomong apa ini? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. benar. Kalau dia itu sakitnya sama seperti itu, dia ke rumah sakit nggak ketemu solusinya, dia nggak mau karena benci dengan saya, ya nggak apa-apa. Taunya nanti kan di akhirat. Iya. Setelah nanti dihisap baru sadar bahwa oh yang dia omongin benar. Karena apa? Nah ini penelitian dan ini benar-benar ini akhlak yang sebenarnya saya amati dari Rasulullah. Semua tubuh ini alat kita. Alat di mana seseorang itu nanti kalau di akhirat yang mau disiksa itu ya tubuhnya itu. Masya Allah. Nah, berarti kalau tubuhnya disiksa berarti ada kesalahan setiap saatnya di dunia. Nah, kesalahan itu belum tentu orang itu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena memang selama ini jarang ada orang yang dakwah itu menceritakan tetap jengkal tubuh itu berhubungan dengan perilaku, akhlak, emosi, kemudian menyalahi ayat-ayat Quran, itu jarang yang membicarakan tentang itu. Nah, baru diizinkan oleh Allah Ta'ala memang di channel kita. Dan itulah sebenarnya akhlak Rasul yang bisa kita munculkan, sehingga kita itu bisa bersikap setiap hari, setiap saat itu mirip seperti Rasul, walaupun kita tidak sesempurna Rasul itu seperti itu. Ya, kita boleh dan dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi, tetapi kita juga harus mencontoh perilaku, akhlak, perbuatan Nabi itu betul-betul setiap saat dengan orang lain. Di luar apa yang dikerjakan, berdagang, atau dakwah, atau yang lain-lain di luar itu. Dakwah pun dengan kata-kata yang halus. Tidak boleh dakwah itu dengan kata-kata yang kasar. Iya, betul. Ya, makanya salah satu ayatnya diceritakan lindalahum walakum tafadon qalidal qalbi lang fadu min hauli. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jika kamu bersikap kasar, berhati keras, maka mereka akan menjauh di sekitarmu. Ini ayat-ayat salah satunya untuk dakwah. Jadi jelas harus tahu. Jadi selain asbabun nuzul ayat ini untuk apa, kita juga bisa terapkan sehari-hari. Tidak bisa kita semaunya sendiri. Kita orang Muslim merasa agama kita benar, akhirnya kita ngomongnya ngawur, ya nggak boleh juga. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaatlah, insya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk Ibu atau Bapak Karti Kartiem dimanapun berada. Ibu itu kalau Yema, ibu. Oh Ibu ya Pak Ustadz. Kalau Bapak Karti Kartono. Karti Kartile. Ya, mudah-mudahan Ibu Karti Kartiem dimanapun berada bisa mendengarkan penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami apa yang disampaikan Pak Ustadz Danu. Saya tidak bisa menambahkan apa-apa. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya beserta tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.